Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya masih diberikan nikmat sehat walafiat. Semoga materi hari ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wardah Qoniah, NIM 1206122, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, dosen pengampu Adi Mursalin SE MMC PCHCM dari kelas Akuntansi Syariah 3B. Di sini saya akan membahas tentang riset pasar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset? Riset adalah penelitian, mencari sesuatu yang baru, menjadi hakikat dari kata re dan search. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat research atau penelitian. Yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan riset pemasaran. Menurut Malhotra dalam American Marketing Association atau AMA mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Yang ketiga itu Surah An-Nisa ayat 94. Apa isi kandungannya? Menurut saya dalam ayat ini Allah mengatakan bila kalian berjalan keluar di muka bumi ini untuk berjihad di jalan Allah, maka jadilah kalian orang-orang yang bersikap berdasarkan bukti nyata dalam perkara yang akan kalian perbuat atau perkara yang akan kalian tinggalkan. Dan janganlah kalian munafikkan keimanan dari orang yang tampak pada dirinya sejak lahir. Sesuatu yang merupakan tanda keislaman dan tidak memerangi kalian, sebab ada kemungkinan dia seorang mukmin yang menyembunyikan keimanannya demi mencari kesenangan kehidupan di dunia dengan sikap tentunya. Kemudian Allah menganugerahkan kenikmatan kepada kalian yang memuliakan kalian dengan keimanan dan kekuatan. Maka jadilah kalian orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dan pengetahuan yang benar. Tiada urusan-urusan kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa amal perbuatan kalian. Maka teliti terhadap urusan sekecil-kecilnya dan akan memberikan balasan atas perbuatan kalian. Pada ayat ini kita diajarkan untuk selalu teliti dalam suatu hal. Nomor 4 yaitu jelaskan pengertian riset dalam Islam. Riset adalah mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional yang dilakukan dengan aktif, tekun, sistematis yang bertujuan untuk menemukan jawaban atau solusi terhadap masalah-masalah tersebut, yang mana harus dilakukan dengan sifat yang jujur atau tidak dusta dan tidak merugikan pihak-pihak lain agar bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia. Yang kelima yaitu surah Yunus ayat 101. Kandungan surah ini adalah perintah untuk memperhatikan gejala-gejala alam, karena dalam diri kita ada dua kecenderungan yang saling bertolak belakang, seperti neriman dan kufur, berbuat baik dan buruk, taat dan maksiat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya nomor 6 yaitu jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Pentingnya riset pemasaran dalam Islam untuk menentukan teknik pemasaran apa yang paling tepat untuk para pembisnis, terutama dalam memilih usaha yang halal dan syariah, serta kebutuhan apa yang dicari para konsumen termasuk kepada muslim dan muslimah. Nomor 7, jelaskan proses manajemen dalam pemasaran. Di dalam proses manajemen pemasaran terdapat yang namanya needs, wants, dan demands.
Needs menggambarkan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, dan lain-lainnya. Needs menjadi wants jika kebutuhan telah menjadi satu keinginan tertentu yang dapat memberikan kepuasan. Demands adalah wants atau keinginan terhadap produk atau jasa yang spesifik dan didukung oleh ketersediaan dana untuk membayar selanjutnya. Terciptanya sesuatu produk dari tiga hal tersebut yang nantinya pemasaran bisa mencari nilai lebih dari produk tersebut. Setelah mengetahui nilai lebih dari produk tersebut, manajemen dapat menentukan nilai biaya yang sesuai dengan kualitasnya. Produk sehingga nantinya dapat menjamin kepuasan konsumen setelah menentukan nilai biaya yang sesuai dengan kualitas suatu produk tersebut, yang akan dapat menjamin kepuasan pelanggan. Maka pemasaran dapat memasarkan produk tersebut agar konsumen dapat mengetahui produk yang akan dipasarkan. Nomor 8 yaitu peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Peran riset pertama menciptakan ide-ide dalam memasarkan sebuah produk. Kita harus menentukan ide-ide dalam memasarkan yang dapat memberikan keuntungan bagi kita. Yang kedua, memilih ide. Dari sekian banyak ide yang disampaikan oleh tim marketing, ide tersebut akan disampaikan dan disaring, lalu akan dirundingkan, kemudian akan dilihat ide mana yang sesuai dengan sasaran pasar yang akan dituju. Yang ketiga, uji dan pengembangan konsep. Setelah mengetahui ide yang akan digunakan, langkah selanjutnya kita uji apakah ide tersebut akan tepat sasaran serta melakukan pengembangan konsep seperti konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Yang keempat yaitu pengembangan dan strategi. Pemasaran telah menentukan konsep yang sesuai dan keadaan pasar yang dituju, maka kita dapat menentukan strategi dapat produk yang kita ciptakan. Yang kelima yaitu analisis bisnis. Setelah mengetahui strategi yang baik dan bagus untuk memasarkan produk, barulah kita menganalisisnya. Bisnis yang kita ciptakan apakah mengalami kenaikan atau penurunan dalam memasarkan produk tersebut. Selanjutnya, pengembangan produk. Dari menganalisis tersebut, kita dapat melihat apakah bisnis kita mengalami penurunan atau penaikan. Teks pasar, jika kita mengalami penurunan, maka kita dapat mengetes kembali produk yang kita ciptakan untuk pasar yang kita tuju. Jika mengalami kenaikan, maka kita bisa mencoba pasar internasional agar produk yang kita ciptakan bisa dikenal masyarakat luas. Nomor 9 yaitu jelaskan definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Riset pasar ini adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Pentingnya riset perusahaan ini bagi perusahaan dengan tujuan dijalankannya marketing riset atau riset pemasaran, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisis hal yang dibutuhkan oleh pasar atau masyarakat, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnisnya. Dengan dilakukannya marketing research, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu, juga ada untuk didapatkan atau seberapa besar permintaan dan potensi permintaan. Kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun. Nomor 10, jelaskan klasifikasi riset pasar. Klasifikasi riset pasar ada dua jenis, yaitu yang pertama yaitu target riset potensi pasar. Yang kedua, riset pangsa pasar. Yang ketiga, riset image atau citra. Yang keempat, riset ramalan. Yang terakhir, riset tren bisnis.
Yang kedua yaitu riset mengatasi masalah, yaitu riset yang akan untuk menolong atau memecahkan masalah yang lebih spesifik dalam pemasaran. Ada 5 jenis pemasaran riset mengatasi masalah, yaitu yang pertama riset segmentasi, yang kedua riset produk, yang ketiga riset harga, yang keempat riset promosi, dan yang kelima riset distribusi. Nomor 11 yaitu jelaskan proses riset pasar. Pertama, kita harus mendefinisikan masalah, tujuan, langkah, terus membedakan antara jenis penelitian yang dibutuhkan, misalnya eksplorasi, deskriptif, kasual, komentar. Jika suatu masalah didefinisikan secara samar-samar, hasilnya tidak banyak berpengaruh pada isu-isu utama. Yang kedua adalah mengembangkan rencana penelitian, memutuskan anggaran, sumber data, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, rencana pengambilan sampel. Metode kontak dan rencana perlu diputuskan di muka, tetapi cukup fleksibel untuk memasukkan perubahan atau literasi. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Informasi itu dikumpulkan sesuai rencana atau sering dilakukan oleh perusahaan eksternal. Fase ini adalah paling mahal dan paling rentan dalam kesalahan. Yang keempat adalah menganalisis informasi, misalnya statistik, manipulasi data yang dikumpulkan, contohnya rekreasi atau analisis subjektif. Kemudian yang kelima adalah menyajikan temuan. Nah, kesimpulan ini keseluruhannya yang akan disajikan daripada metodologi statistik berlebihan dan dapat mengambil berbagai bentuk, misalnya presentasi lisan kesimpulan tertentu yang didukung oleh analisis, kemudian tabel data. Selanjutnya nomor 12 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Primary research atau disebut juga dengan penelitian utama. Penelitian primer yang melibatkan pencarian informasi baru dari tangan pertama ini disebut dengan data primer. Metode penelitian primer meliputi yang pertama kuesioner, crop fokus, yang ketiga yaitu pengamatan. Nomor 13 yaitu jelaskan metode melakukan primary research. Metode penelitian primary research meliputi kuesioner, group focus, dan pengamatan. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan mengenai data yang diperlukan untuk jenis usaha yang dipilih. Syaratnya, siapkan calon responden yang asalnya dari pelanggan potensial yang akan menjawab kuesioner, menyajikan responden supaya dapat diajak kerjasama untuk mengisi jawabannya dengan jujur dan benar. Apabila sangat butuh, maka diberikan bingkisan yang menarik. Group focus. Group focus ini, metode ini dijalankan dengan cara memberikan kelompok orang dari populasi utama pasar potensial. Tugasnya mereka melakukan adalah menyampaikan semua yang mereka butuhkan, merasakan produk atau jasa yang disajikan, dan mereka diperkenalkan memberikan opini mengenai kekurangan produk tersebut. Yang ketiga yaitu survei. Metode ini dijalankan dengan cara memberikan pertanyaan yang sederhana tentang produk atau jasa yang hendak di-research. Pada umumnya metode ini sifatnya biasanya dengan sukarela. 14 yaitu jelaskan manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Manfaatnya secara langsung relevan dengan bisnis. Data up to date diperoleh, pesaing tidak memiliki akses ketemuan. Kekurangannya membuang-buang waktu, sering mahal, hasil mungkin menyesatkan jika ukuran sampel terlalu kecil, pertanyaan tidak jelas, atau ada bias penawaran. Yang 15, apa yang Anda ketahui tentang qualitative research? Qualitative research atau penelitian kualitatif adalah riset pemasaran kualitatif, melibatkan pencarian data numerik. Data kualitatif umumnya
dikumpulkan dari sampel besar dan mudah dianalisis. Metode pengumpulan data kualitatif meliputi kuesioner tertulis dan online. Penelitian kualitatif melibatkan mencari tahu pendapat, sikap, dan perasaan, seringkali lebih berguna daripada data kuantitatif, tetapi lebih sulit untuk dikumpulkan dan dianalisis. Metode pengumpulan data kualitatif ini meliputi kelompok fokus dan wawancara mendalam. 16 yaitu apa yang dimaksud dengan sampling. Sampling atau penarikan sampel adalah metode memilih kelompok responden yang lebih kecil dan responsian. Responden aktif untuk melakukan penelitian, bukan seluruh populasi. Pengambilan sampel mengurangi biaya dan waktu untuk melakukan penelitian. Pengambilan sampel yang cermat dapat memberikan data yang dapat dipercaya tentang populasi. 17 yaitu jelaskan metode yang digunakan dalam menarik sampel. Yang pertama, mengambil sampel acak. Setiap orang dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi berada dalam sampel. Yang kedua, pengambilan sampel kuota. Orang-orang dalam sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi kelompok yang berbeda di pasar sasaran. Misalnya 80% di atas 60-an, 20% di bawah 60-an ketika meneliti pasar untuk alat bantu mobilitas. Yang ketiga, pengambilan sampel bertingkat. Segmen pasar yang sesuai pemilihan terlebih didahului, misalnya lalai yang sudah laki-laki yang sudah menikah. Kemudian sampel dipilih secara acak dari segmen ini. Yang nomor 18 yaitu bacalah artikel pengantar riset pemasaran. Coba saudara jelaskan apa saja yang diterangkan dalam artikel pengantar riset pasar dan manfaat apa yang Anda peroleh setelah Anda membaca artikel pengantar riset pemasaran ini. Tentunya di dalam artikel pengantar riset pemasaran ini kita dapat mengetahui tentang definisi pemasaran, proses manajemen pemasaran, konsep pemasaran, rencana dan strategi pemasaran, peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan mengetahui juga pengertian dari segmentasi. Pasar itu suatu proses membagi pasar ke dalam sekelompok pelanggan yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Dasar segmentasi di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tentunya atau respon pelanggan yang berbeda. Nomor 19 yaitu bacalah jurnal riset pemasaran Islam. Apa yang Anda peroleh dari membaca jurnal riset Islam? Tentunya kemampuan daya beli itu ditandai dan meningkatnya masyarakat muslim yang dikelompokkan ke dalam kelas-kelas sesuai ekonomi menengah, walaupun secara geografis negara terpilih tetapi mereka tetap bersatu dalam kebutuhan konsumsi dan kemampuan untuk membeli produk-produk. Selain itu juga meningkatkan jumlah pengusaha muslim baik di negara yang mayoritas berpenduduk muslim maupun negara dengan penduduk yang non-muslim. Istilah Islami dan mengandung makna pemasaran yang merefleksi nilai-nilai Islam. Tentunya hal ini menyampaikan bahwa ketika konsumen dalam target pasar, maka praktek pemasaran yang baik, sehingga dari pemasaran ini banyak ketika konsumen muslim sebagai target pasar. Pada umumnya sumber daya yang spesifik, kemampuannya, sarana pendukung lainnya yang menarik bagi agama Islam. Hal ini diasumsikan juga bahwa konsumen muslim sudah ada sebelumnya.
seragam yang dapat ditarget, dijangkau, dan diprediksi oleh pemasar. Tentunya asumsi seperti itu sangat beresiko bagi keberhasilan pemasaran, karena didasarkan pada pemahaman yang statis mengenai hubungan antara konsumen muslim dengan konsumsi dan praktek-praktek pemasaran. Berdasarkan pada pemasaran, pada artikel pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar islami serta persyaratan dan pasar islami serta yang harus dipenuhi oleh pemasar yang menggunakan pendekatan perbedaan. Dengan kata lain, sebagai ganti dari fokus pada perbedaan dan memisahkan konsumen muslim sebagai pasar yang terpisah dari pasar secara umum. Tetapi seperti halnya kelompok konsumen lainnya, mereka juga dipengaruhi oleh variabel identitas. Sebagai contoh, menganalisis konsumen muslim di Jerman, konsumen muslim Indonesia di Jerman. Dalam hal ini, Islam adalah deskripsi yang umum. Selanjutnya yaitu variabel identitas adalah sangat berbeda pada kasus ini. Untuk itu, makna riset mendatang harus menunjukkan bagaimana realitas kaum muslim berinteraksi dengan identitas, etika, nilai-nilai subjektif lainnya. Jadi, jelaslah sekarang bahwa manajer pemasaran mestinya tidak mengonsumsi konsumen muslim adalah homogen dalam perilaku pembelian. Nomor 20 adalah buka video, buat ringkasan tentang isi yang dijelaskan oleh pembaca dalam video tersebut. Apa judul video tersebut? Judul videonya adalah riset pemasaran dan permintaan dalam riset manajemen pemasaran. Tentunya di sini pentingnya riset pemasaran digunakan untuk melakukan pengelolaan analisis imperatif dari secara sistematis sehingga dapat dilakukan sebagai mestinya. Diidentifikasikan barang dari informasi yang diperoleh, dan riset pemasaran sangat berguna untuk mengidentifikasi tentang pasar, menyusun dan menganalisis strategi pemasaran, menguasai pemasaran seperti memahami pemasaran sebagai proses yang komparatif. Meramal permintaan. Yang pertama, survei niat pembelian dengan cara kepada konsumen secara langsung dan harapan mereka akan menjawab secara objektif. Yang kedua, pendapat para tenaga penjual, berupa meminta para tenaga penjualnya untuk mengestimasi penjualan setiap produk didasarkan masing-masing. Kemudian, survei estimasi individu dan jumlah untuk ramalan penjualan secara keseluruhan. Yang ketiga, pendapat para ahli, pendapat yang dihasilkan berdasarkan data dan menganalisis yang ilmiah, baik dari para akademis maupun dari para praktisi. Peramalan penjualan masa lalu. Perusahaan dapat mengembangkan peramalan penjualan berdasarkan penjualan masa lalu. Analisis deret waktu, time series, membagikan masa lalu menjadi 4 komponen: siklus muslim dan terdapat dan memperoleh ke masa depan. Metode uji pasar. Ketika penelitian tidak merencanakan pembelian mereka dengan sesama atau para ahli tidak tersedia, tidak dapat ditandai uji pasar, langsung dapat membantu meramalkan penjualan produk baru dan menetapkan penjualan produk di saluran distribusi atau wilayah baru. Mungkin sekian materi riset yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.